Cerita ini adalah karya fiksi. Semua nama, tempat, dan kejadian hanya rekaan untuk hiburan semata. Sebelum cerita ini dimulai, ada satu hal yang perlu kamu tahu. Di beberapa desa, maghrib bukan sekadar waktu sholat. Itu adalah batas. Batas antara yang terlihat dan yang seharusnya tidak pernah ditemui. Desa Wanasari punya satu aturan sederhana yang diwariskan turun-temurun. Aturan yang terdengar sepele, tapi selalu diucapkan dengan wajah ketakutan. Kalau sudah maghrib, jangan pernah pulang. Cerita ini adalah tentang seseorang yang menganggap larangan itu biasa saja. Sampai akhirnya ia sadar. Aturan itu dibuat bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menyelamatkan siapapun yang masih ingin pulang sebagai manusia. Desa Wanasari terlihat seperti desa biasa. Sawahnya terbentang luas sejauh mata memandang, berwarna hijau segar saat pagi dan berubah kekuningan ketika sore mulai turun. Rumah-rumah kayu berjajar rapi di sisi jalan, sebagian sudah tampak tua dengan cat yang mengelupas, sebagian lagi terlihat lebih baru namun tetap sederhana. Jalan desa sempit, hanya cukup dilewati satu motor, dengan permukaan tanah yang kadang berubah becek setelah hujan. Tidak ada lampu jalan yang memadai, hanya beberapa bohlam kuning di teras rumah warga yang menyala saat malam tiba. Sekilas, desa ini tidak berbeda dengan desa-desa lain di pelosok Indonesia. Saat pertama kali aku menginjakkan kaki di Wanasari, suasananya terasa tenang. Terlalu tenang malah. Angin bertiup pelan membawa bau tanah basah dan dedaunan. Suara serangga terdengar jelas, seolah tidak terganggu oleh keberadaanku. Orang-orang yang kutemui menyapaku dengan ramah, meski senyum mereka tampak kaku, seperti ada sesuatu yang disembunyikan di balik keramahan itu. Aku menganggapnya biasa saja. Pokoknya mereka hanya belum terbiasa dengan orang baru. Namun sejak hari pertama, itulah aku mulai mendengar satu kalimat yang terus diulang oleh hampir semua warga. Kalimat yang awalnya terdengar sepele, tapi lama-kelamaan terasa ganjil. Kalau sudah maghrib, jangan ada yang di luar rumah. Pertama kali aku mendengarnya dari seorang bapak tua yang duduk di pos ronda. Saat itu matahari sudah mulai turun, langit berubah jingga, dan aku sekadar bertanya arah jalan menuju rumah yang akan kutempati. Ia menjawab singkat, lalu menambahkan kalimat itu sambil menatapku lama. Tatapannya kosong tapi serius. Tidak ada senyum, tidak ada nada bercanda. Aku hanya mengangguk dan mengucapkan terima kasih, menganggapnya sebagai nasihat orang tua pada umumnya. Di desa lain aku sering mendengar hal serupa. Maghrib memang sering dianggap waktu yang kurang baik. Katanya waktu pergantian siang dan malam, waktu makhluk halus berkeliaran. Jadi aku tidak terlalu memikirkannya. Kupikir, orang-orang di Wanasari hanya memegang adat dan kepercayaan lama dengan kuat. Tapi keanehan mulai terasa ketika kalimat yang sama terus muncul dari orang yang berbeda dengan cara yang hampir sama. Seorang ibu yang sedang menyapu halaman berhenti sejenak. Saat aku lewat dan berkata, "Mas, jangan main keluar kalau sudah maghrib." Ya, seorang anak kecil yang sedang bermain bola langsung dipanggil ibunya. Begitu azan hampir berkumandang. Bahkan seorang pemuda yang mengantarku ke warung sempat berujar, setengah berbisik, "Kalau bisa, urusan diselesaikan sebelum maghrib." Yang membuatku tidak nyaman bukan isi nasihatnya, tapi ekspresi mereka. Setiap kali kalimat itu diucapkan, wajah mereka berubah. Senyum menghilang, mata sedikit membesar, dan suara mereka menurun, seolah takut ada yang mendengar. Tidak ada satupun yang mengatakannya sambil tertawa atau bercanda. Seakan-akan itu bukan sekadar nasihat, melainkan peringatan yang sangat serius. Aku mulai memperhatikan suasana desa menjelang maghrib. Sekitar setengah jam sebelum azan, aktivitas perlahan berhenti. Anak-anak yang tadinya berlarian mulai dipanggil masuk. Pintu-pintu rumah satu persatu ditutup. Warung kecil di ujung jalan menutup tirainya lebih awal. Bahkan suara radio yang biasanya terdengar dari beberapa rumah mendadak dimatikan. Desa yang siang hari tampak hidup perlahan menjadi sunyi. Ada rasa tidak enak yang muncul di dadaku setiap kali melihat perubahan itu. Seolah-olah desa ini sedang bersiap menghadapi sesuatu. Bukan malam biasa, tapi sesuatu yang harus dilewati dengan hati-hati. Rumah tempat aku menginap milik seorang ibu paruh baya yang tinggal sendirian. Rumahnya sederhana, dengan dinding papan dan atap seng yang sudah berkarat di beberapa bagian. Ia menyambutku dengan ramah, menyiapkan kamar, dan mematahkan makan malam. Selama sore itu, kami sempat mengobrol ringan tentang sawah, cuaca, dan kehidupannya di desa. Ia terlihat seperti ibu-ibu desa biasa, hangat dan bersahaja. Namun, saat matahari hampir tenggelam, sikapnya berubah. Ia beberapa kali melirik jam dinding, lalu berdiri dan menutup pintu depan rapat-rapat. Jendela-jendela ditutup, tirai ditarik, lampu dinyalakan meski di luar belum sepenuhnya gelap.
Saat itulah ia menatapku dan berkata, "Lebih baik tunggu pagi." Aku menoleh padanya, agak bingung. "Memangnya kenapa, Bu?" Tanyaku sambil tersenyum. Berusaha mencairkan suasana, ia tidak langsung menjawab. Bibirnya terkatup rapat, tangannya meremas ujung kain dasternya. Matanya tidak menatapku, tapi menatap lantai. Lalu ia mengulang kalimat itu, kali ini lebih pelan, hampir seperti bisikan. "Pokoknya jangan pulang setelah maghrib." Nada suaranya membuat bulu kudukku merinding. Tidak ada ancaman, tidak ada cerita seram, tapi ada ketakutan yang jelas terasa. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi entah kenapa lidahku terasa keluh. Ada perasaan bahwa pertanyaan itu sebaiknya tidak diucapkan. Malam pertama di Wanasari, aku duduk di kamar sambil mendengarkan suara desa. Tidak banyak yang terdengar, tidak ada suara motor lewat, tidak ada orang berbincang. Hanya suara jangkrik dan sesekali suara angin yang menggerakkan daun pisang di belakang rumah. Suasana itu seharusnya menenangkan, tapi justru membuatku gelisah. Aku teringat kembali semua tatapan serius warga saat mengucapkan larangan itu. Terlalu banyak orang yang mengatakan hal yang sama dengan cara yang sama. Rasanya mustahil jika itu hanya kebetulan. Ada sesuatu di desa ini yang tidak mereka ceritakan, sesuatu yang mungkin sudah menjadi rahasia bersama. Di dalam hati itu aku mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi jika seseorang melanggar larangan itu? Kenapa mereka terlihat begitu takut, tapi enggan menjelaskan? Dan yang paling mengganggu pikiranku, kenapa peringatan itu selalu diucapkan seolah-olah sudah ada korban sebelumnya? Aku mencoba menenangkan diri dengan berpikir logis. Mungkin ini hanya soal adat, mungkin dulu pernah ada kejadian kriminal atau kecelakaan, sehingga warga memilih lebih aman dengan tetap di rumah saat malam. Tapi pikiran itu terasa dipaksakan. Tidak ada papan peringatan, tidak ada cerita terbuka, hanya larangan yang disampaikan berulang-ulang dengan nada penuh ketakutan. Saat aku mematikan lampu dan berbaring, suara azan maghrib yang terlambat terdengar dari kejauhan terngiang di telingaku. Suaranya samar, terputus-putus, seolah tertelan oleh angin dan pepohonan. Di saat yang sama, aku merasa desa ini seperti menahan napas. Dan untuk pertama kalinya sejak tiba di Wanasari, aku menyadari satu hal yang membuat dadaku semakin sesak. Larangan itu bukan terdengar seperti permintaan. Bukan pula nasihat, melainkan peringatan keras, seolah-olah jika dilanggar, ada konsekuensi yang tidak bisa ditarik kembali. Malam itu, aku belum tahu apa yang sebenarnya menunggu di balik maghrib di desa Wanasari. Tapi satu hal sudah jelas bagiku. Di desa ini, waktu maghrib bukan sekadar pergantian siang dan malam. Isendala batas. Dan siapapun yang melewatinya, mungkin tidak akan pernah benar-benar pulang seperti sebelumnya. Hari ketiga di Wanasari, aku pulang agak sore dari kebun milik seorang warga yang kutemani sejak siang. Awalnya aku tidak merasa khawatir apapun. Matahari memang sudah condong ke barat, tapi masih cukup terang untuk berjalan santai. Langit perlahan berubah warna, dari biru pucat menjadi jingga keabu-abuan. Awan terlihat menggantung rendah seolah ikut menekan suasana. Aku sempat berpikir untuk mempercepat langkah, tapi rasa lelah membuat kakiku berjalan apa adanya. Saat suara azan maghrib terdengar samar dari kejauhan, langkahku refleks melambat. Bukan karena ingin berhenti, tapi karena suara itu terdengar berbeda. Tidak lantang, tidak jelas, seperti tertahan oleh sesuatu. Seolah-olah suara azan itu datang dari tempat yang sangat jauh, meski mushola desa seharusnya tidak terlalu jauh dari posisiku. Getaran suaranya terasa aneh di telinga, membuat dadaku sedikit sesak tanpa alasan yang jelas. Jalan desa yang sejak siang ramai oleh lalu lalang warga mendadak berubah sunyi. Warung kecil yang tadi masih terbuka kini sudah tertutup rapat. Bangku kayu di depannya kosong. Rumah-rumah di kiri kanan jalan terlihat gelap, pintunya tertutup, jendelanya tertarik rapat. Beberapa lampu teras menyala redup, tapi tidak ada satupun orang terlihat di luar. Bahkan suara ayam, anjing, atau obrolan warga pun menghilang begitu saja, seakan desa ini ditinggalkan dalam hitungan menit. Aku berjalan sendirian di jalan sempit itu, dan untuk pertama kalinya aku benar-benar merasa asing di Wanasari. Langkah kakiku terdengar terlalu jelas di telinga sendiri. Setiap injakan sepatu di tanah yang sedikit lembab terdengar berat. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Ini cuma perasaan, kataku dalam hati. Desa memang biasanya sepi saat maghrib. Namun perasaan tidak nyaman itu justru semakin kuat. Tanpa sadar aku menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Jalan lurus itu kosong, hanya bayangan pepohonan dan pagar bambu yang memanjang. Aku menghela napas, merasa sedikit lega, lalu melanjutkan berjalan.
Beberapa langkah kemudian aku kembali merasa seperti ada yang mengikuti. Bukan perasaan dilihat, tapi perasaan ditemani. Seperti ada sesuatu yang berjalan di belakangku dengan jarak yang pas, tidak terlalu dekat, tapi juga tidak terlalu jauh. Aku mendengar suara langkah kaki lain selain punyaku. Pelan, teratur dan mengikuti ritme langkahku. Aku berhenti mendadak. Suara langkah itu ikut berhenti. Jantungku berdegup lebih kencang. Aku menoleh cepat ke belakang, menelusuri jalan dengan pandangan tajam. Tetap tidak ada siapa-siapa. Tidak ada orang, tidak ada hewan, tidak ada bayangan bergerak. Jalan itu benar-benar kosong. Mungkin cuma gema langkah sendiri. Gumamku pelan. Mencoba meyakinkan diri. Aku kembali berjalan, kali ini sedikit lebih cepat. Beberapa detik berlalu, lalu suara langkah itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Bukan gema. Ada jeda yang berbeda antara langkah kakiku dan suara di belakang. Seperti ada seseorang yang sengaja menjaga jarak. Keringat dingin mulai muncul di pelipisku, meski udara terasa semakin dingin. Angin bertiup pelan, menyapu wajah dan leherku. Dingin yang kurasakan bukan dingin biasa. Dingin itu terasa menusuk, seperti menyentuh langsung ke tulang. Bulu kudukku berdiri, tengkukku terasa kaku, dan napasku mulai tidak teratur. Aku kembali berhenti. Kali ini aku tidak langsung menoleh. Aku berdiri diam, mendengarkan. Tidak ada suara, sunyi, terlalu sunyi. Bahkan suara serangga pun seperti menghilang. Dengan perlahan aku menoleh ke belakang. Kosong. Tapi entah kenapa, aku merasa yakin bahwa aku tidak sendirian. Langit semakin gelap, warna jingga sudah berganti abu-abu pekat. Pepohonan di sisi jalan tampak seperti siluet hitam yang menjulang. Bayangan-bayangan aneh terbentuk di tanah, bergerak mengikuti arah angin dan cahaya lampu rumah yang redup. Setiap bayangan terlihat seperti sesuatu yang siap bergerak. Aku mempercepat langkah. Kali ini aku tidak peduli lagi dengan rasa lelah. Aku hanya ingin cepat sampai rumah. Namun semakin cepat aku berjalan, semakin jelas perasaan bahwa sesuatu di belakangku juga ikut mempercepat langkah. Aku tidak berani menoleh lagi. Di tengah jalan, aku melewati sebuah pohon besar yang sejak tadi menarik perhatianku. Pohon itu berdiri sendirian di pinggir sawah, batangnya besar dan tua, akarnya menjalar ke permukaan tanah. Saat aku melewatinya, angin bertiup lebih kencang. Daun-daunnya bergesekan, menimbulkan suara gesek yang panjang seperti bisikan. Aku merasa ada sesuatu yang bergerak di bawah pohon itu. Aku mempercepat langkah hingga hampir berlari. Nafasku mulai terengah. Di dadaku, jantung berdetak sangat keras sampai rasanya seperti ingin keluar. Seiring beberapa langkah, aku merasa ada hembusan napas dingin menyentuh punggungku, seolah ada sesuatu yang berdiri sangat dekat. Tiba-tiba, suara langkah di belakangku berhenti. Aku berhenti juga, refleks. Keheningan kembali menyelimuti jalan. Aku berdiri kaku, tidak berani bergerak. Angin berhenti bertiup. Udara terasa berat, menekan dada. Dalam keheningan itu, aku mendengar suara lain. Bukan langkah kaki, tapi suara gesekan, seperti sesuatu yang diseret perlahan di atas tanah. Suara itu datang dari arah belakang. Aku ingin menoleh, tapi tubuhku seakan menolak. Kakiku gemetar, tanganku dingin. Dalam benakku, tiba-tiba terlintas semua peringatan yang kudengar sejak pertama datang ke desa ini. Wajah-wajah serius warga, suara ibu pemilik rumah yang berbisik, dan kalimat yang terus diulang tanpa penjelasan. Jangan pernah pulang setelah maghrib. Saat itu aku sadar. Tanpa kusadari, aku sudah melanggar larangan itu. Azan maghrib yang tadi samar kini benar-benar menghilang. Digantikan oleh keheningan yang terasa salah. Aku akhirnya memberanikan diri menoleh ke belakang pelan-pelan. Di ujung jalan sekitar belasan meter dariku ada sesuatu yang berdiri diam. Bentuknya samar seperti bayangan manusia, tapi terlalu tinggi dan terlalu kurus. Tubuhnya tidak bergerak, namun aku bisa merasakan tatapannya menembus tubuhku. Tidak ada wajah yang jelas, hanya siluet gelap yang berdiri di antara bayangan pohon dan pagar bambu. Aku menahan napas. Kakiku terasa berat seperti ditanam ke tanah. Bayangan itu tidak berjalan mendekat. Ia hanya berdiri, seolah menunggu. Dan entah kenapa, aku merasa jika aku terus berdiri di sana, sesuatu yang jauh lebih buruk akan terjadi. Aku berbalik dan berlari sekuat tenaga. Aku tidak tahu berapa lama aku berlari. Aku tidak berani menoleh. Yang ku tahu, suara langkah di belakangku kembali terdengar. Kali ini lebih cepat, lebih berat. Tanah basah memercik di bawah kakiku. Nafasku tersengal, pandanganku mulai kabur. Di kepalaku hanya ada satu pikiran yang terus berulang, seperti teriakan tanpa suara. Seharusnya aku tidak pulang setelah maghrib. Saat akhirnya aku melihat lampu rumah tempatku menginap, tubuhku hampir ambruk. Aku menerobos masuk ke halaman, membuka pintu tanpa mengetuk, dan menutupnya rapat-rapat di belakangku. Baru saat itu aku berani menoleh ke arah jalan. Tidak ada siapa-siapa, tapi perasaan dingin itu masih menempel di tubuhku.
Dan di dalam hati, aku tahu sesuatu telah mengikutiku sampai batas desa. Sesuatu yang mungkin belum sepenuhnya pergi. Beberapa meter sebelum sampai rumah, langkah kakiku tiba-tiba melambat dengan sendirinya. Bukan karena aku ingin berhenti, tapi karena pandanganku terpaku ke satu titik di ujung jalan. Di sana, tepat di pertemuan jalan kecil dan jalan utama desa, berdiri sebuah bayangan. Awalnya tampak seperti siluet orang yang sedang berdiri diam, mungkin warga yang kebetulan lewat atau hendak pulang. Tapi ada sesuatu dari bayangan itu yang langsung membuat dadaku terasa tidak nyaman. Tubuhnya terlalu tinggi untuk ukuran manusia biasa. Kakinya tampak panjang, lurus dan kurus. Bahunya sejajar dengan pagar bambu di samping jalan dan kepalanya hampir menyentuh dahan pohon mangga yang menjulur rendah. Padahal aku tahu, dahan itu cukup tinggi bahkan untuk orang dewasa. Bayangan itu tidak bergerak sama sekali, seperti patung hitam yang sengaja diletakkan di sana. Aku masih coba berpikir positif. Mungkin itu hanya ilusi mata karena cahaya minim. Mungkin juga ada orang yang berdiri di atas batu atau gundukan tanah. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Rasa takut yang muncul kuanggap sebagai efek dari kejadian sebelumnya. Aku tidak ingin terlihat seperti orang penakut yang takut pada bayangannya sendiri. Dengan suara pelan tapi cukup jelas aku memanggil, "Pak!" Tidak ada jawaban. Aku menunggu beberapa detik. Angin berhembus pelan, membuat daun-daun pohon berdesir. Bayangan itu tetap diam. Tidak ada gerakan kecil sekalipun. Tidak ada tanda-tanda orang hidup yang sedang berdiri, biasanya kayak busio the squashed borisaurus, mengubah posisi kaki, atau sekadar menggerakkan tangan. Tapi bayangan itu seperti membeku. Aku kembali memanggil, kali ini sedikit lebih keras, "Baik, Pak." Itu masih tidak ada jawaban. Saat itulah sesuatu yang membuat jantungku hampir berhenti berdetak terjadi. Perlahan, sangat perlahan, kepala bayangan itu bergerak. Bukan tubuhnya, bukan tangannya, hanya kepalanya saja. Ia menoleh ke arahku dengan gerakan yang tidak wajar. Terlalu kaku, terlalu patah-patah. Seperti boneka kayu tua yang dipaksa digerakkan setelah lama tidak digunakan. Aku merasakan tenggorokanku mengering. Napasku tertahan tanpa sadar. Di saat kepala itu menoleh, aku berharap melihat wajah manusia. Entah itu wajah asing, wajah marah, atau wajah bingung. Apapun, asalkan wajah manusia. Tapi yang kulihat hanyalah kegelapan. Tidak ada detail. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Hanya hitam pekat, lebih gelap dari malam di sekitarnya. Kakiku mundur satu langkah secara refleks. Bayangan itu tidak bergerak mendekat. Ia tetap berdiri di tempatnya. Tapi entah kenapa jarak di antara kami terasa semakin dekat. Seolah-olah udara di antara kami menyusut. Seolah-olah jalan itu memendek dengan sendirinya. Aku bisa merasakan tekanan di dada. Seperti ada sesuatu yang mendorongku untuk berbalik atau lari. Bayangan itu tidak bergerak mendekat. Ia tetap berdiri di tempatnya. Tapi entah kenapa jarak di antara kami terasa semakin dekat. Seolah-olah udara di antara kami menyusut. Seolah-olah jalan itu memendek dengan sendirinya. Aku bisa merasakan tekanan di dada. Seperti ada sesuatu yang mendorongku untuk berbalik atau lari. Aku mulai berjalan cepat. Tidak langsung berlari, tapi langkahku dipercepat. Setiap langkah terasa berat, seolah kakiku menapak di lumpur kental. Detak jantungku makin kencang, berdentum di telinga sampai suara lain terasa menghilang. Aku tidak berani menoleh lagi, tapi dari sudut mataku, aku masih bisa melihat bayangan itu di ujung jalan. Iya, masih di sana. Namun jaraknya terasa lebih dekat. Aku mempercepat langkah lagi, hampir setengah berlari. Nafasku mulai tersengal. Di dalam kepalaku, pikiranku bercampur aduk. Aku mencoba mengingat doa-doa pendek yang biasa kubaca saat takut, tapi pikiranku terlalu kacau untuk mengingat satu kalimat pun dengan benar. Tanganku dingin, jemariku bergetar. Bayangan itu tetap tidak bergerak, tapi rasa kehadirannya semakin kuat. Seolah-olah ia tidak perlu berjalan untuk mendekat, seolah-olah aku yang justru sedang ditarik ke arahnya tanpa sadar. Suara azan maghrib yang sejak tadi terdengar samar kini semakin pelan. Nada akhirnya memanjang lalu terputus. Saat azan itu benar-benar selesai, udara di sekitarku terasa berubah. Tidak ada angin, tidak ada suara daun, tidak ada serangga. Keheningan jatuh seperti selimut tebal yang menutupi seluruh desa. Aku memberanikan diri menoleh sekilas ke arah ujung jalan. Bayangan itu menghilang. Tempat itu kosong. Tidak ada siluet tinggi, tidak ada bentuk manusia. Hanya jalan sepi, pohon mangga, dan pagar bambu yang berdiri diam seperti sebelumnya. Seolah-olah tidak pernah ada apapun di sana. Aku berhenti berjalan, dadaku naik turun cepat. Keringat dingin mengalir di punggungku. Otakku menolak menerima apa yang baru saja terjadi. Mungkin itu hanya halusinasi. Mungkin mataku salah melihat. Tapi perasaan takut yang menancap di dadaku terasa terlalu nyata untuk diabaikan.
Saat aku hendak melangkah lagi, tiba-tiba terdengar suara di belakangku. Bukan langkah kaki, bukan juga suara angin. Suara itu seperti tarikan napas panjang, dingin, sangat dekat, terlalu dekat. Aku tidak menoleh. Aku tidak berpikir lagi. Aku langsung berlari. Aku berlari sekuat tenaga menyusuri sisa jalan menuju rumah. Kakiku nyaris tidak menyentuh tanah. Nafasku terengah-engah, dada terasa panas, tenggorokanku perih. Aku tidak tahu apa yang ada di belakangku, dan aku tidak ingin tahu. Aku hanya tahu satu hal. Jika aku menoleh, mungkin aku tidak akan bisa berlari lagi. Lampu rumah tempatku menginap terlihat di kejauhan. Cahayanya kuning redup, tapi saat itu terlihat seperti satu-satunya hal yang aman di dunia. Aku berlari menuju halaman, membuka pintu dengan tangan gemetar, dan langsung menutupnya keras-keras di belakangku. Aku bersandar di pintu, napasku tersengal. Seluruh tubuhku gemetar. Beberapa detik berlalu sebelum aku berani menoleh ke arah jendela dan mengintip keluar. Jalan itu kosong. Tidak ada bayangan tinggi, tidak ada siluet aneh. Tidak ada apa-apa. Namun saat aku menatap pantulan diriku sendiri di kaca jendela, ada satu hal yang membuat jantungku kembali berdegup keras. Di belakang pantulanku, samar-samar, seperti tertempel di kegelapan luar jendela, ada bayangan yang berdiri diam, terlalu tinggi, dan kepalanya hampir menyentuh dahan pohon. Malam itu aku menceritakan semua kejadian yang kualami kepada ibu pemilik rumah. Kami duduk di ruang tengah yang sederhana, hanya diterangi satu lampu bolam kuning yang menggantung di langit-langit. Bayangan kami berdua memanjang di dinding papan yang mulai kusam. Di luar, suasana desa masih sunyi, terlalu sunyi untuk ukuran malam. Tidak ada suara orang berbincang, tidak ada motor lewat, hanya suara serangga yang terdengar samar, seolah datang dari tempat yang sangat jauh. Awalnya ibu itu hanya mendengarkan sambil menunduk. Tangannya menggenggam cangkir teh hangat yang sudah lama tidak diminum. Saat aku sampai pada bagian ketika bayangan itu menoleh ke arahku, wajahnya langsung berubah. Warna di wajahnya seakan menghilang dalam sekejap. Bibirnya bergetar dan matanya membesar, menatapku dengan campuran takut dan prihatin. "Berarti kamu sudah dilihat," katanya pelan. Kalimat itu diucapkannya seperti vonis. Tidak keras, tidak emosional, tapi penuh makna yang membuat dadaku terasa sesak. Aku mencoba tertawa kecil, berharap ia akan menjelaskan maksudnya dengan nada yang lebih ringan. Tapi tidak ada senyum yang muncul di wajahnya. Ia justru menoleh ke arah pintu, memastikan pintu itu benar-benar tertutup rapat, lalu berdiri dan mengecek jendela satu persatu. Setelah itu, ia kembali duduk, kali ini lebih dekat denganku. "Dari dulu sudah dibilangin," lanjutnya, suaranya hampir seperti bisikan. "Kalau sudah maghrib jangan ada yang di jalan." Aku menelan ludah. "Sebenarnya, apa yang terjadi kalau orang melanggar, Bu?" Tanya aku akhirnya. Ia terdiam cukup lama sebelum menjawab. Pandangannya kosong, seolah melihat sesuatu yang tidak ada di ruangan itu. Lalu ia mulai bercerita dengan suara rendah dan pelan, seakan takut ceritanya didengar oleh sesuatu di luar sana. Katanya dulu ada beberapa orang yang nekat pulang setelah maghrib. Awalnya terlihat biasa saja. Mereka sampai di rumah dengan selamat, bahkan sempat menyapa keluarga seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi keesokan harinya ada yang berubah. Tidak langsung terlihat, tapi perlahan, sangat perlahan. Ada seorang pemuda yang dulu dikenal ramah dan cerewet. Setelah suatu malam pulang kemalaman, ia mendadak menjadi pendiam. Ia jarang keluar rumah, jarang berbicara, dan kalau ditanya, jawabannya sering tidak nyambung. Tatapannya kosong, seperti Wangya yang sedang mendengarkan suara yang tidak bisa didengar orang lain. Beberapa seminggu kemudian ia mulai sering bicara sendiri di kamar, tertawa pelan tanpa sebab, lalu menangis tanpa suara. Keluarganya mengira ia stres atau sakit. Sampai suatu pagi ia ditemukan duduk di depan rumah sejak subuh, menatap jalan dengan senyum aneh. Kemudian hari di waktu ia tidak pernah benar-benar sadar seperti dulu. Ada juga seorang ibu yang sering pulang dari sawah saat senja. Suatu hari ia terlambat dan baru sampai rumah setelah azan maghrib selesai. Ia terlihat baik-baik saja. Bahkan masih sempat memasak dan berbincang dengan tetangganya. Tapi malam itu, tetangganya mendengar suara langkah mondar-mandir di dalam rumahnya sampai larut. Keesokan harinya, ibu itu menghilang. Rumahnya terkunci dari dalam. Tidak kepada tanda-tanda perlawanan. Tidak ada jejak. Yang ada hanya bau aneh, seperti tanah basah bercampur sesuatu yang busuk. Ibu pemilik rumah berhenti sejenak menarik napas panjang. Tangannya gemetar saat ia kembali menggenggam cangkir teh. Aku bisa melihat jelas ketakutan di matanya. Ini bukan cerita yang ia dengar dari orang lain. Ini cerita yang ia simpan lama, mungkin terlalu lama. Warga percaya, katanya lagi, yang pulang itu bukan selalu orangnya. Aku mengangkat kepala, menatapnya dengan mata membesar. "Maksudnya?"
Ia menelan ludah. Tubuhnya memang sampai rumah. Wajahnya sama, suaranya mirip. Tapi isinya beda. Kata-kata itu membuat bulu kudukku meremang. Aku teringat bayangan tinggi yang kulihat di ujung jalan, cara kepalanya menoleh dengan gerakan kaku, dan kegelapan yang seharusnya menjadi wajah. Aku teringat suara napas dingin yang terasa begitu dekat di belakangku. Ibu itu melanjutkan ceritanya. Menurut kepercayaan warga, ada sesuatu di desa ini yang hanya muncul saat maghrib. Sesuatu yang tidak suka jika manusia berkeliaran di waktunya. Sesuatu yang bisa meniru, menempel, bahkan menggantikan. Makhluk itu tidak langsung mengambil tubuh manusia. Ia mengamati dulu, melihat, mengikuti, menunggu sampai orang itu lengah. Makanya, katanya suaranya makin pelan, kalau sudah maghrib, desa ini harus kosong. Aku bertanya kenapa makhluk itu hanya muncul saat maghrib. Ibu itu menggeleng pelan. Tidak ada yang tahu pasti. Yang mereka tahu hanya satu. Waktu maghrib adalah waktu peralihan. Waktu ketika batas-batas menjadi tipis. Dan di Wanasari, batas itu lebih rapuh dari tempat lain. Ia lalu bercerita tentang seorang lelaki tua yang dulu dianggap orang pintar di desa. Lelaki itu pernah berkata bahwa makhluk tersebut bukan hantu, seperti yang sering dibayangkan orang. Ia bukan arwah gentayangan. Ia bukan jin yang menampakkan diri dengan wajah seram. Ia adalah peniru. Ia belajar dari manusia. Cara berjalan, cara berbicara, bahkan cara bernapas. Kalau dia sudah cukup lama mengikuti, kata ibu itu, orangnya bisa pulang, tapi tidak pernah sendirian. Kalimat itu membuat dadaku terasa berat. Aku memeluk lututku sendiri, berusaha menahan rasa takut yang mulai naik. Aku ingin percaya bahwa semua ini hanya cerita lama yang dibesar-besarkan. Tapi ingatan tentang kejadian tadi terlalu segar untuk diabaikan. Aku bertanya apakah ada orang yang selamat setelah melanggar larangan itu. Ibu itu terdiam lagi, lama, sangat lama. Lampu bohlam di atas kami berkedip pelan, seolah menambah ketegangan. Ada, katanya akhirnya. Tapi mereka tidak pernah benar-benar sama. Ia bercerita tentang seorang anak kecil yang pernah tertinggal di jalan saat maghrib. Anak itu ditemukan di pagi hari, duduk di tepi sawah, tubuhnya dingin, matanya terbuka lebar. Ia hidup, ia bisa bicara. Tapi sejak saat itu, ia selalu menolak keluar rumah saat senja. Kalau mendengar azan maghrib, ia akan menutup telinga dan bersembunyi di bawah meja sambil menangis. Sampai sekarang, anak itu sudah dewasa, tapi ketakutannya tidak pernah hilang. Ibu itu menatapku dengan serius. Kalau kamu tadi sampai rumah dengan selamat, katanya, itu belum tentu berarti semuanya sudah selesai. Aku merasakan tenggorokanku kering. Maksud ibu? Ia tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapku lama, seolah mencari sesuatu di wajahku. Lalu ia berkata, makhluk itu suka mengikuti dulu. Dia tidak selalu langsung masuk. Kadang dia cuma memastikan, kamu benar-benar pulang. Kata-kata itu terngiang di kepalaku. Aku teringat bayangan samar di balik jendela yang kulihat sebelumnya. Terlalu tinggi, terlalu dekat. Malam semakin larut. Cerita ibu itu berhenti, tapi ketakutan di dalam diriku justru semakin tumbuh. Aku masuk ke kamar dengan pikiran kacau. Setiap bunyi kecil membuatku tersentak. Setiap bayangan terasa mencurigakan. Sebelum mematikan lampu, aku bertanya satu hal terakhir. Kalau sudah dilihat, apa yang harus dilakukan? Ibu itu berdiri di depan pintu kamarku. Wajahnya tampak lelah. Berdoa, katanya singkat. Dan jangan pernah keluar rumah saat maghrib. Apapun alasannya. Ia menutup pintu pelan-pelan, meninggalkanku sendirian di kamar. Aku berbaring, menatap langit-langit gelap, mendengarkan detak jantungku sendiri. Di dalam keheningan itu satu kalimat terus terulang di kepalaku. Bukan tubuh mereka yang pulang, tapi sesuatu yang meniru mereka. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya Baiwon aku mulai bertanya-tanya, apakah aku benar-benar pulang sendirian malam itu? Sekitar jam 2 dini hari, aku terbangun dengan jantung berdebar kencang. Tidak ada mimpi buruk yang kuingat, tidak ada suara keras yang langsung kusadari. Yang ada hanya perasaan aneh, seperti seseorang sedang menatapku dari dekat. Mataku terbuka perlahan, menyesuaikan diri dengan gelapnya kamar. Lampu sudah lama dimatikan, hanya cahaya bulan samar yang masuk melalui celah jendela, membentuk bayangan tipis di lantai kayu. Lalu aku mendengarnya. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu. Pelan, teratur, tapi sangat jelas. Bukan suara angin. Bukan suara kayu memuai. Ketukan itu punya jeda yang rapi, seperti disengaja. Aku langsung terdiam. Seluruh tubuhku kaku. Napasku tertahan di tenggorokan. Aku menajamkan pendengaran berharap suara itu hanya imajinasiku. Beberapa detik berlalu, sunyi. Aku mulai berpikir mungkin aku hanya terlalu tegang. Setelah mendengar cerita-cerita mengerikan tadi malam.
Aku menarik napas pelan, mencoba menenangkan diri. Tapi sebelum pikiranku benar-benar tenang, suara itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Kali ini lebih dekat. Bukan dari pintu depan rumah. Bukan dari ruang tengah. Suara itu terdengar seperti berasal tepat dari balik pintu kamarku. Jantungku langsung berdegup keras, begitu keras sampai rasanya memenuhi telinga. Aku tidak berani bergerak. Aku bahkan takut untuk bernapas. Semua penghuni rumah seharusnya sudah tidur. Ibu pemilik rumah tidur di kamar depan, dan tidak mungkin ia mengetuk pintu kamarku tengah malam seperti ini. Aku menarik selimut sampai ke leher, menutup hampir seluruh wajahku. Keringat dingin mulai mengalir di pelipis dan punggung. Di dalam kepalaku, semua cerita tentang makhluk peniru itu kembali terputar, satu persatu tanpa ampun. Ketukan itu berhenti. Keheningan terasa semakin menekan. Aku menunggu, berharap ini semua akan berakhir. Namun, justru dalam keheningan itulah aku mendengar sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Ada suara napas di balik pintu. Bukan napas terengah, bukan juga napas orang lelah. Napas itu panjang, teratur, dan terlalu dekat. Seolah-olah seseorang berdiri tepat di depan pintu, dengan wajah menempel pada kayu, menarik dan menghembuskan napas perlahan. Aku menggigit bibirku sendiri agar tidak mengeluarkan suara, lalu terdengar suara itu. Buka. Suaranya pelan, nyaris berbisik. Aku membeku. Suara itu sangat mirip denganku. Bukan sekadar mirip, tapi sama. Intonasinya, cara mengucapkan kata, bahkan jeda napasnya, itu adalah suaraku sendiri. Aku belum pulang. Kalimat itu diucapkan datar. Tidak ada emosi. Dak ada rasa takut, dak ada nada memohon. Seperti rekaman suara yang diputar ulang tanpa perasaan. Air mataku langsung menggenang tanpa kusadari. Tubuhku gemetar hebat. Otakku menolak menerima kenyataan bahwa suara itu adalah suaraku. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin aku salah dengar. Mungkin suaranya hanya mirip. Tapi semakin aku mendengarkan, semakin aku sadar, tidak mungkin salah. Itu suaraku. Aku menutup mata sekuat tenaga. Aku mulai membaca doa di dalam hati. Terbata-bata, tidak berurutan. Apapun yang terlintas di pikiranku. Tanganku mencengkeram selimut dengan kuat sampai jari-jariku terasa sakit. Di balik pintu, terdengar suara gesekan pelan. Seperti kuku yang menyentuh permukaan kayu. Pelan, tapi disengaja. Aku bisa membayangkan sesuatu sedang menggerakkan jarinya di pintu kamarku, menelusuri serat kayu mencari celah. Buka! Suara itu terdengar lagi, kali ini sedikit lebih dekat. Seolah-olah wajahnya semakin menempel ke pintu. Aku dingin. Nada suaranya tetap datar. Tidak ada perubahan. Tidak ada getaran emosi. Itu yang paling menakutkan. Jika suara itu menangis atau memohon, mungkin aku masih bisa meyakinkan diri bahwa itu hanya orang iseng atau mimpi buruk. Tapi suara tanpa emosi itu terasa salah. Terlalu salah. Aku merasakan tekanan aneh di dada, seperti ada beban berat menindihku. Udara di kamar terasa dingin, jauh lebih dingin dari sebelumnya. Kulit lenganku meremang, bulu kudukku berdiri tegak. Bahkan di balik selimut, aku bisa merasakan hawa dingin merayap perlahan, seolah berasal dari pintu. Aku berusaha tidak bergerak sama sekali. Aku takut jika aku bergerak, makhluk di balik pintu itu akan tahu aku terjaga. Aku takut jika aku bernapas terlalu keras, ia akan semakin yakin bahwa aku ada di dalam. Beberapa detik berlalu, atau mungkin menit, Kunti tak tahu. Waktu terasa berhenti. Tiba-tiba terdengar ketukan lagi. Tok, tok, tok. Kali ini tidak di pintu. Suara itu terdengar dari dinding di samping tempat tidurku. Pelan tapi jelas. Seolah-olah sesuatu sedang mengetuk dari sisi lain tembok. Aku hampir menjerit, tapi suaraku terjebak di tenggorokan. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan suara isak yang hampir keluar. Kepalaku terasa pening. Aku ingin pingsan saja, berharap semua ini berhenti saat aku bangun nanti. Kenapa kamu di dalam? Suara itu terdengar lagi. Kalimat itu membuat mataku terbuka lebar di balik kegelapan. Kalau kamu di dalam, aku di mana? Nada suaranya tetap sama, datar, kosong. Tapi kalimat itu menusuk pikiranku. Seperti pisau. Aku merasakan ketakutan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Nah, bukan sekadar takut mati, tapi takut kehilangan diri sendiri. Suara gesekan di pintu berhenti. Berganti dengan suara langkah pelan. Langkah itu tidak terdengar menjauh. Justru terdengar berputar-putar, seolah-olah sesuatu sedang mengelilingi kamarku, mengamati dari berbagai sisi. Aku mulai merasa mual. Kepalaku berdenyut. Aku terus membaca doa di dalam hati, berulang-ulang, meski lidahku terasa kaku dan pikiranku kacau. Lalu tiba-tiba, sunyi. Tidak ada ketukan. Tidak ada suara napas. Tidak ada langkah. Keheningan itu terasa lebih menakutkan dari semua suara sebelumnya. Aku tetap tidak berani bergerak. Aku menunggu.
1 menit, 2 menit, tidak ada apa-apa. Dengan sangat perlahan, aku membuka sedikit selimut, hanya cukup untuk mengintip ke arah pintu. Mataku berusaha menembus gelap. Pintu itu tertutup rapat. Tidak ada bayangan di bawahnya. Tidak ada cahaya dari luar. Aku menelan ludah. Tubuhku masih gemetar, tapi rasa penasaran mulai bercampur dengan ketakutan. Aku ingin memastikan apakah semua ini benar-benar nyata. Aku hampir saja bangkit dari tempat tidur. Ketika dari balik pintu terdengar suara yang sangat pelan, nyaris tak terdengar. Tertawa. Bukan tawa keras, bukan tawa puas. Tawa itu pendek, tertahan, seperti seseorang yang sedang berusaha menahan diri agar tidak tertawa terlalu keras. Dan tawa itu juga terdengar seperti suaraku sendiri. Saat itu aku sadar, apapun yang ada di balik pintu kamarku, ia tidak pergi. Ia hanya menunggu. Menunggu aku lengah. Menunggu aku membuka pintu. Amish menunggu kesempatan untuk masuk dan memastikan satu hal yang paling mengerikan, bahwa hanya satu dari kami yang boleh tinggal di dalam rumah ini malam ini. Dengan tangan gemetar, aku memberanikan diri menggeser tirai jendela sedikit saja. Tidak banyak, hanya cukup untuk membuat satu celah sempit. Jantungku berdetak begitu keras sampai aku takut. Suaranya akan terdengar keluar kamar. Udara dingin menyentuh wajahku dari celah itu, membawa bau tanah basah dan sesuatu yang amis, seperti air yang lama tergenang. Perlahan aku mendekatkan wajah ke jendela, dan di sanalah ia, sebuah wajah menempel tepat di kaca, begitu dekat sampai aku bisa melihat embun napasnya menempel di permukaan jendela. Wajah itu, wajahku sendiri, bentuk hidungnya sama, garis rahangnya sama. Bahkan bekas luka kecil di dekat alis kiri yang kudapat waktu kecil pun ada di sana, jelas, sempurna. Tapi matanya hitam seluruhnya, bukan gelap karena bayangan, bukan karena cahaya minim. Hitamnya pekat, tanpa putih mata, tanpa pantulan cahaya. Seperti dua lubang kosong yang dalam, seakan-akan jika aku menatap terlalu lama, aku akan jatuh ke dalamnya. Senyumnya terlalu lebar, bibirnya terentang lebih jauh dari yang seharusnya dimiliki wajah manusia. Kulitnya pucat kebiruan, terlihat lembab, seperti mayat yang terlalu lama terendam air. Bahkan aku bisa melihat urat-urat tipis di bawah kulitnya, menonjol dengan warna kehijauan. Aku tersentak mundur, menutup mulutku sendiri dengan tangan agar tidak berteriak. Kakiku hampir kehilangan kekuatan, membuatku terduduk di lantai tanpa sadar. Nafasku tersengal, pandanganku berkunang-kunang, namun di luar jendela itu wajah tersebut tetap menempel di kaca. Ia tidak berkedip, tidak bergerak, hanya tersenyum dengan senyum yang tidak pernah berubah. Aku bisa merasakan tatapannya menembus jendela, menembus dinding, menembus tubuhku, lalu bibir itu bergerak. Gerakannya lambat, terlalu lambat, seperti sedang menikmati setiap detik ketakutanku. "Kalau kamu di sini," katanya dengan suara yang sangat pelan, hampir seperti bisikan angin. "Aku di mana?" Kalimat itu membuat pikiranku runtuh seketika. Kepalaku terasa kosong. Aku tidak tahu harus berpikir apa, tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Aku dah hanya tahu bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan keberadaanku. Sendiri malam itu, aku menutup mata sejenak, berharap saat kubuka nanti wajah itu sudah menghilang. Tapi sebelum sempat membuka mata kembali, tiba-tiba lampu mati. Sekejap saja, rumah tenggelam dalam kegelapan total. Tidak ada cahaya bulan, tidak ada sinar lampu teras, tidak ada apapun. Gelap yang begitu pekat, seolah-olah cahaya memang sengaja disedot habis dari ruangan itu. Dan dalam kegelapan itu aku mendengar suara langkah kaki, pelan, teratur, mengitari kamar. Aku memeluk lututku erat-erat, punggungku menempel ke dinding. Aku tidak tahu dari arah mana suara itu datang, karena langkah itu seakan berpindah-pindah tanpa jeda. Kadang terdengar di dekat pintu, kadang di samping tempat tidur, kadang tepat di bawah jendela. Mulai membaca doa sekuat yang aku bisa. Malam itu, setiap kata terasa seperti satu-satunya pegangan antara aku dan sesuatu yang ingin mengambil alih hidupku. Namun suara langkah itu tidak berhenti, justru semakin dekat. Aku bisa mendengar suara lantai kayu berderit pelan, seolah-olah sesuatu berdiri tepat di samping tempat tidur. Aku bisa merasakan hawa dingin menyentuh kulitku, bukan hanya di kaki atau tangan, tapi merayap ke leher, ke wajah, ke dada. Tiba-tiba kasur di sampingku sedikit tertekan. Seperti ada seseorang yang duduk. Aku menahan napas. Seluruh tubuhku membeku. Aku tidak berani membuka mata. Aku takut jika aku membuka mata, aku akan melihat wajah itu begitu dekat, lebih dekat dari sebelumnya. Ada suara napas di sampingku, bukan napasku. Napas itu terdengar pelan, teratur, dan sangat dekat dengan telingaku. Aku bisa merasakan hembusannya menyentuh kulit wajahku, dingin dan lembab. Berseperet napas orang yang baru keluar dari air dingin.
Tenang saja, suara itu berbisik. Suaraku sendiri. Nada suaranya sama persis. Cara ia mengucapkan kata-kata itu sama. Bahkan intonasi kecil yang sering tidak kusadari saat berbicara pun ditirunya dengan sempurna. Aku cuma mau pulang, lanjutnya. Aku menggigit bibirku sampai terasa sakit. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Aku terus membaca doa di dalam hati. Meski suaranya mulai kacau, terputus-putus oleh Isa yang kutahan. Tekanan di kasur bertambah, seperti sesuatu yang semakin condong ke arahku. Aku merasakan ujung jari dingin menyentuh lenganku, sangat ringan, nyaris seperti belayan. Tapi sentuhan itu membuat seluruh tubuhku berontak dari dalam. Aku ingin bergerak, aku ingin lari. Tapi tubuhku tidak menurut. Aku tuh seperti terkunci di tempat, hanya bisa mendengar, merasakan, dan takut. Kalau kamu tetap di sini, bisik suara itu lagi, nama aku tidak punya tempat. Langkah kaki kembali terdengar. Kali ini bukan satu, tapi banyak. Mengelilingi kamar, saling tumpang tindih. Seolah-olah ada lebih dari satu makhluk di dalam ruangan itu. Udara semakin dingin, semakin berat. Aku merasa sulit bernapas. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di jendela. Tok. Sekali. Aku hampir berteriak. Tok! Tok! Ketukan itu pelan, tapi tepat di dekat kepalaku. Aku membayangkan wajah itu kembali menempel di kaca, tersenyum, menunggu aku membuka mata. Aku membaca doa lebih keras di dalam hati. Aku mengulang satu kalimat yang sama berkali-kali, sampai kata-katanya kehilangan arti dan hanya tersisa getaran di dadaku. Dan di tengah kekacauan itu, aku mendengar sesuatu yang membuatku semakin putus asa. Suara ibu pemilik rumah, ia memanggil namaku. Suaranya terdengar dari luar kamar, pelan ragu-ragu, seolah takut masuk. Tapi aku tidak berani menjawab. Aku ingat ceritanya. Aku ingat bahwa makhluk itu bisa meniru siapa saja. Nusku sianak tahu apakah suara itu benar-benar miliknya, atau hanya tiruan lain yang lebih halus. Ibu, suara itu memanggil lagi. Aku menutup telingaku dengan kedua tangan. Aku tidak ingin mendengar apapun lagi. Aku tidak ingin percaya apapun lagi. Lalu tiba-tiba, semua berhenti. Tidak ada suara langkah, tidak ada napas, tidak ada ketukan. Gelap masih menyelimuti kamar, tapi keheningan itu terasa berbeda. Lebih kosong, lebih hampa. Aku tetap tidak membuka mata. Aku tidak bergerak. Aku menunggu, meski aku tidak tahu apa yang kutunggu. Beberapa saat kemudian aku mendengar suara ayam berkokok dari kejauhan. Sangat jauh, tapi cukup jelas. Diikuti oleh suara serangga yang mulai terdengar lagi. Udara perlahan terasa tidak sedingin tadi. Entah berapa lama aku terduduk di sana, sampai akhirnya keberanianku terkumpul sedikit demi sedikit. Dan dengan sangat pelan aku membuka mata. Kamar itu kosong, tidak ada siapa-siapa. Lampu masih mati, tapi cahaya samar mulai masuk dari celah jendela. Wajah di kaca itu sudah tidak ada. Tidak ada bekas napas, tidak ada bekas tangan, tidak ada apapun. Namun saat aku menatap pantulan diriku sendiri di kaca jendela, ada satu hal yang membuat darahku kembali terasa dingin. Senyumku. Aku tidak merasa tersenyum, tapi pantulan di kaca tersenyum tipis sesaat sebelum akhirnya kembali normal. Dan saat itu aku tahu, apapun yang datang malam ini tidak pergi begitu saja. Ia mungkin belum mengambil tempatku sepenuhnya, tapi ia sudah sangat dekat. Pagi harinya aku terbangun di kamarku sendiri. Cahaya matahari masuk melalui celah jendela, hangat dan tenang, sangat bertolak belakang dengan apa yang kualami semalam. Suara ayam berkokok terdengar jelas. Disusul suara orang menimba air dari sumur dan langkah kaki warga yang mulai beraktivitas. Semua terasa normal, terlalu normal. Aku duduk perlahan di atas kasur. Selimut masih menutupi tubuhku, napasku stabil, tidak ada rasa dingin menusuk seperti malam tadi. Aku mengangkat tanganku, menatapnya lama. Kulitku normal, tidak pucat. Jalema. Aku menyentuh wajahku sendiri, memastikan aku benar-benar ada. Cuma mimpi, gumamku pelan, mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi entah kenapa ada perasaan aneh yang tidak mau pergi. Seperti ada sesuatu yang tertinggal di kepalaku. Atau mungkin di tubuhku. Aku bangkit dan berjalan keluar kamar. Aroma nasi hangat dan sayur rebus menyambutku dari dapur. Ibu pemilik rumah sedang berdiri di depan tungku, membelakangiku. Biasanya ia akan langsung menyapaku, menanyakan tidurku bagaimana atau apakah aku sudah lapar. Tapi kali ini tidak. Ia diam saja. Aku berdehem kecil. Bu, tubuhnya sedikit tersentak. Idi meleh perahe, bersepedon nekem de bortani. Aku melihat sesuatu di matanya. Bukan marah, bukan heran, tapi takut. Takut yang ditahan-tahan, seolah ia tidak ingin ketakutannya terlihat jelas. Oh, kamu sudah bangun, katanya akhirnya. Suaranya terdengar agak kaku. Iya, Bu.
Maaf kalau semalam aku bikin ribut, jawabku, mencoba tersenyum. Kayaknya cuma mimpi buruk. Ia tidak membalas senyumku. Justru ia menunduk, lalu memalingkan wajahnya. Tangannya gemetar saat mengaduk panci. Aku mulai merasa tidak nyaman. Setelah sarapan, aku keluar rumah. Matahari sudah naik cukup tinggi. Langit cerah. Sawah di kejauhan terlihat hijau dan hidup. Tapi begitu aku melangkah ke jalan desa, sesuatu langsung terasa berbeda. Warga yang biasanya ramah mendadak jadi kaku. Beberapa orang berhenti bicara saat aku lewat. Ada yang menatapku sekilas lalu cepat-cepat memalingkan wajah. Ada juga yang berbisik pelan. Wah, terlalu pelan untuk kudengar, tapi cukup jelas untuk membuat dadaku terasa sesak. Seorang bapak tua yang sedang duduk di depan rumahnya menatapku lama. Tatapannya bukan tatapan orang asing, melainkan seperti orang yang sedang memastikan sesuatu. Saat aku menyapanya, ia tidak menjawab. Dia dan napas panjang dan menunduk. Aku melanjutkan berjalan dengan perasaan tidak enak. Setiap langkah terasa lebih berat dari biasanya. Seolah tanah di bawah kakiku menahan, tidak ingin aku bergerak terlalu jauh. Aku berhenti sejenak di pinggir jalan. Entah kenapa aku merasa ingin melihat bayanganku sendiri. Ku menunduk. Melihat bayangan tubuhku yang jatuh ke tanah. Bayangan itu normal. Aku menghembuskan napas lega. Lihat, cuma perasaan aja, bisikku pada diri sendiri. Saat aku mengangkat kaki kananku, bayangan itu ikut terangkat. Namun, sedetik lebih lambat, aku membeku. Perlahan aku menggerakkan tanganku. Bayangan tanganku mengikuti. Tapi lagi-lagi ada jeda. Sangat singkat, mungkin hanya sepersekian detik. Tapi cukup untuk disadari. Cukup untuk membuat jantungku berdetak tak karuan. Ku mencoba bergerak cepat. Mengangkat tangan, menurunkannya. Melangkah maju. Bayangan itu selalu mengikuti, tapi selalu terlambat. Seolah-olah ia harus berpikir dulu sebelum meniru gerakanku. Aku mundur satu langkah, hampir terjatuh. Napasku memburu. Sekujur tubuhku dingin meski matahari bersinar terang. Kamu pulang kemarin, tapi bukan sendirian. Suara ibu pemilik rumah terngiang di kepalaku. Aku berlari kembali ke rumah. Nafasku terengah-engah saat sampai di halaman. Ibu pemilik rumah sedang berdiri di depan pintu seolah sudah menungguku. Wajahnya pucat, matanya sembab seperti orang yang semalaman tidak tidur. Bu, suaraku bergetar. Maksud ibu, kemarin itu apa? Ia menatapku lama sekali. Lalu ia menghela napas berat, seakan keputusan besar baru saja diambil. Kami semua lihat kamu pulang, katanya lirih. Kamu jalan dari arah kebun. Wajahmu kosong. Kamu tidak menoleh saat disapa. Aku menelan ludah. Terus? Di belakangmu, lanjutnya suaranya makin pelan, ada satu lagi. Jalannya sama, posturnya sama. Wajahnya mirip kamu. Tapi kakinya tidak menyentuh tanah. Kakiku lemas. Aku harus berpegangan pada tiang pintu agar tidak jatuh. Kami tidak berani menghentikan, katanya lagi. Karena kalau kami panggil yang salah, yang masuk bukan kamu. Aku teringat suara di balik pintu semalam. Suaraku sendiri yang berkata, buka, aku belum pulang. Kenapa ibu tidak bilang dari awal? Tanyaku hampir menangis. Ia menggeleng. Larangan itu hanya bisa dipahami oleh orang yang melanggar. Hari itu aku berniat pergi dari Wanasari. Secepatnya, aku mengemasi barang-barangku dengan tangan gemetar. Tapi sejak pagi sampai siang, selalu saja ada hal kecil yang menahanku. Motor tidak mau menyala. Kunci entah di mana. Jalan keluar desa mendadak ramai oleh warga yang lalu lalang tanpa arah. Menjelang sore, langit kembali menguning. Hatiku semakin panik. Aku berdiri di depan rumah menatap jalan desa yang mulai sepi. Aku merasakan sesuatu bergerak di belakangku. Bukan bayangan di tanah, tapi perasaan. Perasaan sedang diikuti dari jarak yang sangat dekat. Kalau sudah maghrib, suara ibu pemilik rumah terdengar di belakangku. Kamu jangan kemana-mana. Aku menoleh. Bu, kalau aku pergi sekarang? Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Yang pergi mungkin kamu. Yang pulang nanti belum tentu. Aku akhirnya tetap tinggal. Malam kembali turun di desa Wanasari. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi takut pada kegelapan di luar rumah. Aku justru takut pada diriku sendiri, pada langkah kakiku, pada bayanganku yang sesekali bergerak sendiri saat aku tidak memperhatikannya. Sejak hari itu, aku tidak pernah benar-benar merasa pulang. Kemanapun aku pergi, selalu ada rasa asing di tubuhku sendiri. Seperti aku sedang memakai hidup yang bukan sepenuhnya milikku. Dan sekarang aku paham. Larangan itu bukan untuk melindungi orang yang pulang. Larangan itu dibuat untuk melindungi desa dari apa yang ikut pulang bersama mereka. Demikianlah cerita kali ini. Semoga dapat menghibur para pendengar semuanya. Hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini, janganlah pernah kita mengabaikan larangan yang ada di setiap daerah. Jaga ucapan, jaga sikap,
Hormatilah adat kebiasaan di setiap daerah. Apakah di daerah para pendengar juga ada larangan atau adat kebiasaan yang serupa dengan yang ada di video ini? Silakan tulis di kolom komentar. Dan jika video ini menghibur, klik like, share, dan subscribe untuk berlangganan gratis di channel ini. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya.